Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafidhahullah taala. Sekarang kita telah sampai di jenis-jenis khobar. Cara menyusun khobar. Nah, dikatakan di sini bismillah, qala al-muallifu hafidhahullahu taala, khobar juga dapat berupa 3 macam. Ya, setelah kita mengetahui definisi khobar, khobar adalah penyempurna makna mubtada, dan kita juga telah tahu cara menyusun mubtada ada 3. Yang pertama dari isim mufrad, yang kedua dari isim mabni, yang ketiga dari masdar muawwal. Nah, sekarang kita akan mengetahui cara menyusun khobar. Nah, khobar juga dapat berupa 3 macam. Yaitu yang pertama adalah khobar terbuat dari ismun dhohirun, isim yang dhohir. Seperti misal di atas, seperti contoh-contoh yang telah lewat. Misalkan Muhammadun qaimun. Nah, qaimun ini adalah khobar yang terbuat dari isim dhohir. Atau Muhammadani qaimani, 2 Muhammad itu berdiri. Qaimani itu khobarun dari isim dhohir. Atau Muhammaduna qaimuna, para Muhammad itu kenapa? Qaimuna berdiri. Nah, qaimuna ini khobarun dari isim dhohir. Nah, khobar kalau dari isim dhohir itu harus sama dengan mubtada dalam hal apa? Yang pertama adat atau bilangan. Kalau mubtada mufrad maka khobar mufrad. Kalau mubtada musanna maka khobar musanna. Yang kedua harus sama dalam naw atau jenis. Ya, kalau mubtadanya mudzakkar maka khobar juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannats maka khobar juga muannats. Kita lihat i'rabnya. Muhammadun qaimun. Muhammadun itu mubtadaun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Qaimun itu khobarun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Contoh yang kedua tadi Muhammadani qaimani. Muhammadani itu mubtadaun marfu'un bil alifi li'annahu ismun musannan. Qaimani itu khobarun marfu'un bil alifi li'annahu ismun musannan. Contoh yang ketiga dari isim dhohir Muhammaduna qaimuna. Muhammaduna itu mubtadaun marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Qaimuna itu khobarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Tadi adalah beberapa contoh khobar yang dari isim dhohir. Kemudian penyusunan kedua, khobar terbuat dari jumlah. Ya, apa makna jumlah? Jumlah adalah susunan kata yang memiliki makna yang sempurna. Artinya apabila yang berkata diam, maka yang mendengarkan sudah paham dan tidak menunggu perkataan lagi. Taib. Nah, jumlah ada 2. Yang pertama jumlatun ismiyatun. Taib. Apa itu jumlatun ismiyatun? Ya, jumlah yang diawali oleh isim. Nah, jumlah yang diawali oleh isim. Nah, khobar itu bisa juga terbuat dari jumlah ismiyah. Contohnya misalkan di sini at-tilmidu ummuhu maridatun. At-tilmidu siswa itu kenapa? Ibunya sakit. Nah, siswa itu mubtada. Kenapa siswa itu? Nah, khobara mana pelengkapnya ini? Ummuhu maridatun, ibunya sakit. Ini contoh khobar dari jumlah ismiyah. Atau contoh yang kedua misalkan at-tilmidani, 2 siswa itu kenapa? Ummahuma maridotani.
kedua ibunya sakit. Nah, dua siswa itu kedua ibunya sakit. Nah, ini ummahuma maridotani itu khobar. Ya, susunan kata ini dari mubtada dan khobar ini menjadi khobar bagi tilmidani. Nah, ini susunan khobar yang kedua dari jumlah. Dan jumlahnya jumlah ismiyah. Kita lihat i'rabnya. At-tilmidhu ummuhu maridotun. At-tilmidhu itu mubtadaun marfu'un bidhammati ya, li'annahu ismun mufrad. Ummu itu mubtadaun tsanin marfu'un bidhammati ya, li'annahu mufrad. Dhamiruhu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahallil jarri mudhafun ilaih. Maridatun itu khobarun lil ummi. Nah, maridah khobar bagi ummu. Kenapa dia muannas? Karena dia khobar dari ummu. Ummu muannas. Ya, marfuun bidhammati li'annahu ismun mufrad. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i yani ummuhu wal khobari maridatun itu fi mahali raf'in khobarun litilmidi. Nah, ini khobar bagi tilmid. Ini contoh khobarnya jumlah ismiyah. Taib. Nah, syarat jumlah ismiyah bisa menjadi khobar ada dua. Ya, yang pertama harus tersusun dari mubtada dan khobar. Dari mubtada khobar ya. Ini jumlah ismiyah saat pertama harus ya tersusun dari mubtada ummu, mubtada maridatun khobar. Itu jumlah ismiyah. Syarat yang kedua, harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Harus ada dhamir kembali ke mubtada yang dhamir tersebut harus sesuai dengan mubtada dalam jumlah dan jenis. Ya. Nah, contohnya tadi ummuhu. Nah, ini harus ada dhamir kembali ke mana? Mubtada. Mana dhamirnya? Hu. Yang dhamir ini harus sesuai dengan mubtada dalam adat dan nau. Tilmid mufrad, maka dhamirnya juga mufrad. Tilmid mudzakkar, maka dhamir juga mudzakkar. Ummuhu, ini hu kembali ke tilmid. Maridatun. Contoh yang kedua, at-tilmidani ummahuma maridatani. Tilmidani itu mubtadaun marfu'un bil alifi li'annahu ismun musannah. Umma itu mubtadaun tsanin marfu'un bil alif li'annahu ismun musannah. Asalnya ada nunnya ummani, karena mudhof maka dibuang nunnya. Huma dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Maridotani itu khobarun lil ummah, khobar bagi ummah. Marfu'un bil alifi li'annahu ismun musannah. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khobari fi mahali raf'in khobarun litilmidani. Nah, jumlah ismiyah ini adalah khobar untuk tilmidani. Nah, pertama tersusun dari mubtada khobar ummahuma maridotani. Yang kedua harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Mana dhamirnya? Huma. Nah, ini sesuai dalam adat karena dia musanna dan mudzakkar. Jumlah yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Nah, jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali fi'il. Misalkan apa? Contohnya khobar dari jumlah fi'liyah. Rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbmu maha mencipta apa yang dia kehendaki. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki. Rabbuka itu mubtada, mana khobarnya? Yakhluqu ma yasha. Ini jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua, at-talibatu, para siswi itu kenapa? Yaktubunad darsa. Nah, mana khobarnya ini? Yaktubunad darsa, mereka sedang menulis pelajaran. Nah, ini makna yaktubunad darsa itu penyempurna mubtada sehingga dia menjadi khobar. Baik, kita lihat i'rabnya. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Rabbu itu mubtadaun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Dhamiruka dhamirun muttasilun
mabniyun alal fathi fi mahalil jarri mudhafun ilaih. Yakhluqu itu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Nah, fi'il mudhari' kalau huwa dan hiya itu dhamirnya mustatir jawazan. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa ya'udu ila lafdil jalalati Allahi. Kembali ke lafdul jalalah Allah. Ma itu ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, karena khalaqa yakhluqu, khalqan itu muta'addi. Butuh objek, butuh yang diciptakan. Menciptakan apa? Nah, karena dia isim mausul butuh sila mausul. Silanya apa? Ini jumlah. Yasha'u. Yasha'u fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilal lafdil jalalati Allah. Nah, nanti wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'il, yani yasha ini silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Adapun wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il, yani yakhluqu ma yasha. Jumlah fi'liyah dari apa? Yakhluqu ma yasha, semuanya itu nanti fi mahali rafin khobarun. Khobar dari rabbuk. Taib. Kita lihat contoh yang kedua tadi, misalkan at-thalibatu, para santriwati itu yaktubana darsa, mereka menulis pelajaran. At-thalibatu itu mubtadaun marfuun bidhammati li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Yaktubana fi'lun mudhari'un mabniyun bisukuni li'annahu ittasalat bihi. Fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bi nunun niswah. Wa fa'iluhu nunun niswah dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahli raf'in. Ad-darsa maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il, yani yaktubna ad-darsa fi mahali raf'in khobarun. Ya, jumlah fi'liyah ini fi mahali raf'in. Khobar dari at-thalibati. Nah, ini contoh apa? Khobar dari jumlah. Syaratnya juga dua. Kalau jumlah ismiyah terbuat dari mubtada khobar, nah sekarang jumlah fi'liyah itu harus terbuat dari fi'il fa'il. Contoh yakhluqu. Nah, ini ada fi'il, ada fa'il. Yang kedua harus ada dhamir kembali ke mubtada yang sesuai dalam nau' dan adat. Yakhluqu ada dhamir yaitu mustatir. Kembali ke mana? Ke rabbu. Nah, ini berarti sesuai syarat, bisa jadi khobar. Yaktubna, mana dhamirnya? Kembali ke mubtada, nun niswah. Nah, nun niswah ini dhamir dia kembali ke mana? Mubtada. Karena nun niswah adalah jamak untuk muannas. Maka terpenuhi, ada fi'il, ada fa'il, dan ada dhamir kembali ke mubtada. Maka apabila jumlah memenuhi syarat tersebut, maka dia bisa menjadi khobar. Baik, kita lanjutkan yang sekarang. Yang ketiga adalah syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Ungkapan yang tersusun dari dhorof dan mudhof ilaihnya atau jar dan majrurnya. Misalkan yang dari dhorof dan mudhof ilaih, al-hadiqatu amamal manzili. Taman itu di depan rumah. Al-hadiqatu itu mubtada. Amamal manzili khobar. Ya. Khobar dari apa? Sibul jumlah. Atau contoh kedua, alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Ini sama. Alhamdu itu mubtada. Lillahi itu khobar dari apa? Sibul jumlah. Jadi kita lihat. I'rabnya alhamdulillah. Alhamdu itu mubtadaun marfuun bidhammati li'annahu ismun mufrad. Li ya, harfu jarrin mabniyun ala suku alal kasri. Awan li harfu jarrin mabniyun alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Kalau huruf la mahala lahu minal i'rab.
Lafdul jalalati Allahu itu ismun majrurun bil kasrati li'annahu mufradun. Nah, isim majrur lillah. Wa syibul jumlati minal jarri wal majrur fi mahali raf'in khobarun. Nah, sibul jumlah dari jarli wal majrur Allahi itu fi mahali raf'in khobar. Khobar mubtada. Contoh yang kedua tadi al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqah taman itu di depan rumah. Al-hadiqatu mubtadaun marfu bidhammati. Amama dorfu makanin. Doraf keterangan tempat. Mansubun bil fathati wa huwa mudhafun. Al-manzili mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu mufradun. Wa syibhul jumlati minad dzarfi wal mudhafi ilaih fi mahalli raf'in khobarun. Ini contoh khobar dari syibhul jumlah. Kita kembali. Nah, di sini ada tambahan, jika khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada, ya. Namanya adalah khobar muqaddam atau mubtada muakhar. Jadi mubtada itu bisa di belakang dan hukumnya dua, kadang wajib, kadang boleh atau jawaz. Kapan wajib? Kapan mubtada wajib di belakang? Yang pertama apabila khobarnya syibhul jumlah dan mubtadanya itu nakirah. Nakirah yang tidak disifati atau tidak diidofakan. Misalkan fil baiti rajulun. Nah, ini salah. Ini betul ya, fil baiti rajulun, afwan, fil baiti rajulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Ini rajulun mubtada, fil baiti khobar. Rajulun di sini wajib di belakang, diakhirkan dari khobar. Kenapa? Karena mubtadanya nakirah. Fil baiti itu syibhul jumlah fi mahali raf'in khobarun. Atau fil baiti khobarun fi mahali raf'in li'annahu syibhul jumlah. Rajulun mubtadaun marfu' bi dhammati. Adapun contoh yang salah, rajulun fil baiti, ini salah. Ya, rajulun fil baiti ini salah. Kenapa? Karena mubtadanya nakirah. Nah, khobarnya syibhul jumlah, ya. Dan mubtada tidak boleh nakirah, ya, kecuali kalau ada sifatnya. Maka posisi ini salah, ya benar. Apabila mubtadanya nakirah, maka dia wajib di belakang seperti ini, fil baiti rajulun. Contoh misalkan dari dzaraf ma'ahu kitabun. Nah, bersamanya ada sebuah kitab. Nah, ini nggak bisa kitabun ma'ahu, nggak bisa. Kitabun ma'ahu nggak bisa, kecuali fil baiti nanti menjadi naat bisa. Rajulun fil baiti, misalkan jamilun. Nah, laki-laki yang ada di rumah itu dia ganteng. Tapi kalau ini susunannya mubtada khobar, maka rajulun tidak bisa di depan. Baik, kita lanjutkan. Namun jika mubtadanya ma'rifah, maka khobarnya boleh diawalkan atau di depan. Di depan mubtada dan boleh diakhirkan. Ini hukumnya jawaz. Mubtada boleh di depan atau di belakang. Kapan? Apabila khobarnya syibhul jumlah dan mubtadanya ma'rifah. Contoh ar-rajulu fil bait. Rajulu mubtadaun marfu' bi dhammati. Fil bait itu apa? Khobarun fi mahali raf'in li'annahu syibhul jumlah. Atau boleh dibalik, fil baiti ar-rajulu. Nah, di dalam rumah itu ada seorang laki-laki itu. Laki-laki itu ada di dalam rumah. Ini boleh dibolak-balik. Kenapa? Karena mubtadanya ma'rifah. Fil baiti itu khobarun fi mahali rafin li'annahu syibhul jumlah. Ar-rajulu mubtadaun marfu' bi dhammati li'annahu ismun mufradun. Baik. Demikian, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.